Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, kita akan membuat API review untuk website kita. Langkah yang pertama, kita akan buat folder baru bernama reviews di dalam folder handler ini. Kita akan create folder baru bernama reviews. Di sini kita akan membuat beberapa file. Ada file create, update, destroy, get list, get, dan index.js. Berarti ada sekitar 6 file. Saya coba buat dulu index.js-nya, kemudian create.js, get.js, update.js, dan destroy.js, dan yang terakhir getlist.js. Nah, untuk file index.js kita isikan seperti ini saja karena kita akan mengekspor file-file yang lain agar bisa digunakan di service ini. Kemudian kita akan bergerak ke bagian file create.js. Jadi file ini berguna untuk membuat data review di website kita. Saya coba kopas saja untuk kodenya. Saya akan jelaskan terkait kode yang ada di file create.js ini. Pada line pertama, kita akan menggunakan model review yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan model ini di file create.js. Kemudian kita juga akan menggunakan library Festus Validator untuk memverifikasi input dari user. Jadi kita akan buat rule-nya terlebih dahulu agar si input dari user diverifikasi. Kemudian di dalam fungsinya itu kita akan membuat skema rule-nya terlebih dahulu. Jadi rule-nya itu adalah field reviewer name, dan review ini harus string dan jangan sampai kosong. Kita lakukan validasi menggunakan Festus Validator. Jadi nanti data yang diinputkan oleh user ada di variabel request body ini. Kalau kalian ingin melihat datanya bisa di console log req body review create. Seperti ini, nanti akan muncul lognya. Kemudian kita cek apakah ada error atau tidak. Kalau misalkan ada error, dia akan masuk ke dalam if ini, karena jika dia sukses untuk validasinya, variabel validate ini akan null, tidak ada isinya. Jadi kalau dia ada isinya berarti dia error dan akan kita return 400. Selanjutnya kita akan membuat satu buah variabel penampung baru bernama data. Untuk nama variabelnya bebas, yang penting isinya itu ada reviewer name dan review. Nah, untuk reviewer name sendiri kita akan isi menggunakan request body reviewer name. Karena nanti di postman untuk yang bagian review ini kita kirimnya reviewer name dan review. Jadi kita ambil menggunakan kata yang sama. Setelah itu kita masukkan ke dalam database menggunakan kode di line 27 ini. Kita akan memanggil fungsi review, kita akan memanggil model review dan fungsi create. Nah, untuk parameternya itu menggunakan variabel data yang sebelumnya kita buat di sini. Kita simpan ke dalam variabel penampung review ini. Kalau ternyata dia nilainya 0 untuk variabel review ini, berarti ada error. Nah, kalau ada error, maka akan masuk ke dalam if ini. Jadi akan muncul pesan data gagal ditambahkan. Dan HTTP code-nya itu 400. Nah, untuk HTTP code sendiri itu yang biasanya ada di sini, status code seperti ini. Ini contohnya kalau 200, kalau misalkan, oh maaf, saya coba jalankan dulu.
Contohnya kalau 404 seperti ini. Dan begitu pula kalau misalkan 400 atau yang lainnya akan muncul di sini untuk info bahwa itu sukses atau error. Oke, kalau misalkan reviewnya tidak bernilai 0, akan lanjut ke kode atau logic selanjutnya, yaitu mereturn sukses. Jadi data berhasil ditambahkan. Ini adalah kode untuk penambahan data review. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan isi file update.js. Nah, update.js ini berguna untuk melakukan modifikasi data si reviewnya. Saya coba copy paste dulu agar mempercepat durasi. Saya jelaskan satu persatu maksud dari kode ini. Nah, yang pertama sama kita menggunakan model review juga di file ini. Kemudian ada menggunakan library Fastest Validator lagi untuk memverifikasi data dari user. Kita set skemanya juga masih sama, yaitu reviewer dan reviewer name-nya harus string dan jangan kosong. Kita lakukan validasi di sini. Jadi kita lakukan validasi dari rule yang telah kita buat dengan yang diinputkan oleh user ini, yang rank body ini. Kalau misalkan dia error akan masuk ke if ini, returnnya itu 400. Jika tidak error akan lanjut ke kode selanjutnya yang ada di sini. Nah, untuk review ID ini tuh nanti kita ambilnya itu lewat params, bukan body. Kenapa? Karena kalau kalian cek di bagian update review ini, kita akan tambahkan head variable. Karena kan untuk update review itu perlu ID-nya. Nah, untuk ID-nya itu kita akan set di URL-nya seperti ini. Jadi contohnya itu seperti ini. 1, 2, 3 dan sebagainya. Cuman di Postman ada cara penggunaan menggunakan titik 2 ID agar kita tinggal set di sebelah sini saja. Nah, untuk ID-nya itu nanti kita akan gunakan yang telah ditambahkan. Nanti kita tes di bagian akhir. Nah, untuk mengambil ID-nya menggunakan request.params.id. Kemudian untuk selanjutnya kita akan cek ke database terlebih dahulu menggunakan model review. Kemudian kita cek menggunakan fungsi find by pk atau primary key, karena review ID-nya itu berperan sebagai primary key. Kita masukkan ke dalam variabel bernama review. Jika ditemukan, review akan bernilai objek, jika tidak ditemukan akan bernilai 0. Maka kalau bernilai 0 akan diinfokan data tidak ditemukan dengan HTTP code-nya itu 404. Jika ditemukan akan lanjut ke bagian sini. Jadi kita akan membuat satu variabel baru, satu variabel penampung di mana akan berisikan field reviewer name dan review dari inputan user ini. Nah, kenapa harus membuat variabel baru? Karena nanti akan dipakai untuk mengupdate data si reviewnya itu. Jadi kita panggil variabel review yang hasil pencarian sebelumnya, kemudian panggil fungsi update. Ini adalah fungsi bawaan dari sequeless-nya ya. Kemudian ini adalah argumennya menggunakan ini. Jika sudah selesai akan kita return sukses dan infonya data berhasil diubah. Itu adalah pengerjaan untuk bagian update data review. Kemudian yang selanjutnya itu ada di file destroy.js. File ini berguna untuk menghapus data review. Penggunaannya hampir sama dengan update, di mana kita
menggunakan model review juga, kemudian kita ambil ID-nya terlebih dahulu menggunakan params.id seperti ini. Kemudian kita cek di database apakah ada datanya atau tidak. Kalau tidak ada datanya, akan masuk ke sini, data tidak ditemukan dengan error 404. Kalau ditemukan, akan lanjut ke kode atau logic ini, yaitu review.destroy. Artinya, data reviewnya kita hapus. Fungsi destroy itu adalah menghapus data di database. Jika sudah selesai, akan lanjut ke kode berikutnya, yaitu info sukses dengan pesan data berhasil dihapus. Ini adalah kode untuk menghapus data reviewnya. Kemudian selanjutnya itu ada file getlist.js. Nah, ini tuh berguna untuk mendapatkan seluruh data review yang ada di database dan diurutkannya itu berdasarkan waktu terakhir diupdate. Nah, ini adalah model yang akan kita gunakan di getlist ini. Kemudian caranya itu kita panggil modelnya dan fungsinya itu find all. Ini adalah fungsi bawaan juga. Kemudian kita bisa tambahkan konfigurasi. Nah, di sini saya tambahkan opsi order berdasarkan kolom updated add, dan ini DESC artinya itu descending, berarti dari yang paling besar ke yang paling kecil. Artinya itu dari yang paling terakhir diupdate sampai yang paling lama untuk urutannya. Nah, jika sudah, si variable reviews ini akan kita return di data API ini. Jadi nanti ada info status sukses dan ada info data reviewnya. Kita save terlebih dahulu. Ini adalah pengerjaan untuk nge-get all datanya. Dan yang terakhir kita akan nge-get data review detailsnya dari review ID juga sama. Jadi di sini kita akan menggunakan model review juga. Kemudian kita ambil untuk review ID-nya terlebih dahulu di request params.id ini. Kemudian kita ambil data dari database. Nah, karena kita hanya perlu satu data dan sudah ada ID-nya, kita bisa menggunakan fungsi find one ini. Find one, kemudian kita set where clause-nya itu berdasarkan ID, review ID seperti ini. Jika data tidak ditemukan atau bernilai 0, akan kita return error 404. Jika ditemukan, maka akan di return di bagian sini. Jadi nanti ditampilkan di responsnya juga. Itu untuk pengerjaan details reviewnya. Selanjutnya kita akan buat roots-nya terlebih dahulu di folder roots ini. Kemudian kita buat file baru bernama reviews.js. Nah, kita akan panggil library yang pertama itu express agar bisa memanggil fungsi routernya. Kemudian di sini kita panggil handler si reviews ini yang telah kita buat sebelumnya. Lalu jangan lupa panggil middleware verify token yang telah kita buat sebelumnya di sini. Nah, middleware ini kan berguna untuk memvalidasi apakah request yang masuk itu dilakukan oleh admin atau bukan. Nah, yang perlu middleware itu adalah ketika menambahkan data, mengupdate data, dan menghapus data. Untuk bagian nge-get all data dan nge-get review detail tidak perlu middleware. Jadi si rootnya itu seperti ini. Jadi untuk nge-get all data itu kita cukup menggunakan metode get, lalu ininya pakai slash seperti ini, berarti ini ada di root saja. Kemudian untuk yang details kita set rootnya itu seperti ini, nge-get pakai slash titik 2 ID. Nah, di sini tuh kan ada titik 2 ID ya, makanya di file get pakainya juga ID di sini. Kalau misalkan di sini kita set
misal identitas, maka di file get-nya juga di sini identitas. Makanya untuk roots-nya itu disamakan saja antara handler dan roots-nya. Kemudian untuk yang membuat data review, kita samakan dengan get all, tetapi metodenya beda, yaitu post. Jadi API itu bisa menggunakan URL yang sama, tetapi metodenya berbeda seperti ini. Jadi yang get list dan yang create ini kan sama ya, hanya slash aja, tapi beda metodenya, itu bisa dilakukan. Untuk update data, kita menggunakan metode put, lalu path-nya seperti ini, /2id. Kemudian untuk menghapus data review menggunakan metode delete, dan path-nya juga /2id. Makanya di file update dan destroy juga menggunakan params.id ini. Nah, jadi kita sesuaikan saja antara handler dan fruits-nya seperti ini. Kalau misalkan kalian mengubah di bagian roots ini, maka kalian juga harus mengubah di handlernya agar tidak terjadi error. Oke, jika sudah, kita akan tambahkan si roots-nya itu di bagian app.js ini agar si roots-nya itu dapat ditemukan atau diakses oleh service kita. Kita tambahkan saja di bawah sini untuk review routernya. Kemudian kita tambahkan juga prefix si review routernya. Jadi di sini prefixnya berarti /reviews, dan di sini adalah path atau endpoint terakhirnya. Jadi di postman itu untuk menambah review kita cukup metodenya itu post seperti ini, kemudian path-nya itu /review saja, karena kalau kalian cek di roots-nya itu dia hanya slash biasa. Nah, kalau slash biasa itu tidak perlu ditambahkan di bagian akhirnya, cukup seperti ini saja sudah bisa. Contohnya saya coba kita send di sini, apakah berhasil? Nah, sudah berhasil seperti ini. Kita coba cek get review. Nah, sudah masuk juga untuk data reviewnya. Untuk get review detailsnya kita coba isikan ID-nya itu 1. Datanya sudah muncul juga. Kalau misalkan kita nge-get data yang lain, maka data tidak ditemukan karena hanya ada satu data untuk sekarang. Jadi kita set 1 dulu saja. Kemudian kita coba lakukan tes di API update. Kita ganti dulu ID-nya menjadi 2 untuk pengecekan. Nah, data tidak ditemukan, sudah sesuai. Lalu kita ganti ke ID 1 lagi, karena tadi ID-nya kan 1 ya. Kemudian kita coba send. Nah, data berhasil diubah. Maka ketika kita hit ulang si get all datanya itu, reviewnya telah berubah seperti ini. Dan jika di review details juga sudah berubah. Lalu yang terakhir kita akan lakukan tes untuk fungsi delete reviewnya. Semisal kita salahkan dulu untuk ID-nya, maka akan error data tidak ditemukan dan statusnya juga 404. Lalu jika kita benar, nah data berhasil dihapus. Kita coba cek lagi ke get reviews, maka data sudah kosong.